Kita lanjutkan pembicaraan tentang data preprocessing. Yang di sini kita adalah bagian yang kedua. Setelah sebelumnya di bagian pertama, kita lihat di sini ada dasar-dasarnya. Kemudian di bagian pertama itu kita terutama kemudian membahas tentang preprocessing berkaitan dengan jumlah objek dan jumlah atribut. Untuk bagian kedua ini kita masih melanjutkan topiknya tentang jumlah objek dan jumlah atribut. Kita telah membahas bahwa pada intinya, karena ini adalah proses mining dan di sudut pandang lain adalah proses learning, maka semakin banyak datanya atau semakin banyak objeknya itu adalah semakin baik, karena bisa merepresentasikan permasalahannya, bisa merepresentasikan domainnya, atau lebih bisa merepresentasikan populasinya, dan juga artinya bisa melakukan proses learning yang semakin baik. Itu kalau kita mempunyai mesin yang cukup bisa memproses data yang banyak. Dan untuk kondisi sekarang semakin kesini semakin besar kemampuan mesin atau komputer. Tetapi bila ada keterbatasan mesin, maka perlu dilakukan proses sampling, yaitu proses yang mengurangi jumlah datanya, di mana tentunya dengan proses sampling yang baik diharapkan sampel yang didapat masih merepresentasikan data yang semula. Kita bisa lihat ada beberapa jenis proses sampling ya. Ini ada di slide di buku Introduction to Data Mining. Ya, jadi ini adalah buku Introduction to Data Mining. Kemudian di bab 2 ini ya. Di bab 2 ini berkaitan dengan atau topiknya adalah data, kemudian salah satunya yang dibahas adalah data preprocessing. Kita akan lihat di data preprocessing ini terutama adalah bagaimana kita lihat secara sekilas sampling ya. Ya. Sampling itu merupakan teknik utama untuk mengurangi data ya, mengurangi jumlah data, mengurangi jumlah objeknya. Ya. Kalau statistician ya, orang statistik ini biasanya melakukan sampling itu karena di sini kalau mendapatkan data yang keseluruhan ya, ingin mendapatkan data keseluruhan, mencari datanya itu terlalu mahal ya. Jadi dalam proses pengumpulan data, ini proses pengumpulan data yang dibutuhkan ya, data yang dibutuhkan itu terlalu mahal atau juga butuh waktu yang besar atau butuh waktu yang lama. Tetapi kalau di data mining ya, di data mining, karena data mining itu biasanya menggunakan data operasional yang sudah ada, sehingga data operasional itu sangat banyak di banyak kasus, di banyak tempat,
banyak permasalahan, datanya udah sangat banyak, sehingga perlu disampling, perlu dikurangin, ya. Karena kalau tidak dikurangin maka terlalu mahal proses komputasinya, terlalu lama proses komputasinya. Ya, jadi di proses sampling ini, di proses sampling yang efektif ini, intinya adalah kita menggunakan sebagian datanya, kita menggunakan sampel datanya, yang sampel datanya itu masih bisa merepresentasikan, ya, masih bisa merepresentasikan, masih dianggap bisa merepresentasikan data asli keseluruhannya, ya. Jadi masih mempunyai sifat-sifat, ya, masih mempunyai properti yang mendekati data aslinya, ya. Ya, jadi representatif itu ini adalah masih mempunyai sifat-sifat seperti itu. Misalkan contohnya seperti ini. Ini kalau misalnya datanya yang berupa titik-titik ini, ya, ada 8.000 titik-titik merepresentasikan pola seperti ini. Kemudian disampling, diambil sebagian 2.000 objek, 2.000 titik. Nah, 2.000 titik ini dianggap masih merepresentasikan gambar aslinya ini, meskipun agak samar-samar, tapi masih kelihatan, ya. Kemudian kalau disampling lebih kecil lagi, bisa menggambarkan tapi udah kabur, ya, ini udah kabur. Jadi diharapkan kita melakukan proses sampling tapi sifat-sifat atau gambaran atau di sini seperti pola itu masih bisa terlihat. Ada beberapa tipe sampling, ada yang sampling yang random yang sederhana, ya, yang bisa sampling itu without replacement, ya. Jadi kalau sudah diambil sebagai sampel tidak bisa diambil lagi, ya. Atau with replacement. Ini tergantung dari kebutuhan kita. Ini ada beberapa proses sampling, yang ini adalah proses sampling yang random sederhana. Kemudian juga bisa ada yang sampling yang bertingkat, ya. Jadi di mana di sini data dipecah dulu menjadi beberapa bagian, ya. Kemudian dari beberapa bagian itu baru dilakukan random sampling. Ya, ini kita lihat, ya. Untuk ukuran sampel, ya, jadi kalau 100% di sini misalkan 100% itu artinya semuanya. Ini jadi misalkan dari 0 sampai 60 di sini. Kemudian ini adalah yang Y-nya adalah probabilitasnya. Ya, jadi di sini kita diperlihatkan bahwa ukuran sampel, ya, jadi dari 0 atau dari 10 sampai ke 60 sini di gambar ini, yang dimana paling tidak satu objek dari 10 kelompok-kelompok itu bisa didapatkan, ya. Ini adalah contohnya, ya. Jadi untuk sampling seperti itu, ya. Kemudian kita melanjutkan lagi yang masih berkaitan dengan jumlah objek. Untuk yang berkaitan dengan jumlah objek itu juga ada kasus di mana
yang dikenal dengan namanya imbalance ya, imbalance kelas data, yaitu jumlah data per kelas yang tidak imbang. Artinya misalkan ada misalnya dua kelas, misalkan ya, ada kelas, misalkan kita adalah ini ada dua kelas atau dua kelompok ya, misalkan artinya yang misalkan kelas transaksi yang normal ya dengan kelas untuk transaksi yang fraud, yang transaksi yang penipuan, misalkan gitu, misalkan untuk fraud detection, di mana misalkan untuk yang normal, karena di sini misalkan jarang ada fraud tapi kita perlu mendeteksi adanya penipuan atau kecurangan, misalkan normalnya itu ada 95%, kemudian di sini ada 5% jumlahnya, jumlah objeknya, jumlah transaksinya, jumlah transaksi kelas yang transaksi yang normal itu ada 95%. Kemudian untuk yang jumlah transaksi yang fraud itu 5%. Nah, di sini ada yang tadi disebutkan, ada kasus imbalance, di mana kalau kita melakukan proses di sini dengan data yang imbalance jumlahnya, maka berpotensi hasilnya kurang efektif. Oleh karena itu, di sini ditambah ya jumlahnya, atau kalau upper sampling. Ya, jadi ditambah jumlahnya sehingga perbandingannya tidak terlalu mencolok. Yang di sini 5% dengan 95% ditingkatkan sehingga misalkan menjadi katakanlah 25% atau 30%. Ya, ini berkaitan dengan jumlah objek di praproses. Artinya perlu adanya sampling atau upper sampling. Kemudian yang kedua tentang jumlah atribut ya. Sudah dibahas di video sebelumnya bahwa himpunan atribut, kalau himpunan atributnya itu besar, artinya jumlahnya banyak, maka berpotensi mempunyai sifat sparse ya. Udah disampaikan di video pertama juga, sparse artinya isi atau nilai di atribut-atribut itu banyak yang kosong ya. Jadi berpotensi sparse ya. Oleh karena itu lebih optimal kalau jumlah atributnya itu lebih sedikit. Oleh karena itu perlu dikurangi sehingga agar atributnya, himpunan atributnya atau dimensinya itu dense atau padat ya. Mengapa seperti itu? Karena akan mempengaruhi proses demining, misalkan proses similarity, proses density yang nanti akan kita gunakan di proses klasterisasi, misalnya seperti itu ya. Jadi dengan data atau atribut yang sparse itu proses similarity dan density-nya kurang optimal. Kita akan melihat contoh di sini nanti sebelum kita akhiri di video kedua ini. Contoh untuk yang dimensinya atau himpunan atributnya sparse dan dense, untuk salah satu contohnya di teks ya. Ya, kemudian kita lihat juga bahwa kalau himpunan atributnya itu besar ya, jadi objek-objek itu dinyatakan dengan banyak atribut ya, jadi atributnya banyak, jadi ada objeknya misalkan ya,
itu dinyatakan dengan atribut yang banyak, atribut yang banyak di sini sampai ratusan atau bahkan ribuan untuk objeknya, maka berpotensi sangat besar bahwa ada atribut-atribut yang sebenarnya tidak relevan ya. Atribut-atribut yang tidak relevan. Tidak relevan artinya misalnya contohnya yang tadi di sini misalkan untuk transaksi, di sini ada contoh transaksi. Misalkan transaksi keuangan yang ada transaksi normal dan tidak normal. Kemudian untuk setiap transaksi itu ada atribut-atributnya, maka mungkin ada atribut-atribut yang tidak relevan kalau ini atributnya itu terlalu banyak ya. Sehingga oleh karena itu perlu dikurangi. Ya. Kita akan lihat lagi di slide dari buku Introduction to Data Mining. Ya, di sini ada pengurangan dimensi ya. Jadi mengurangi dimensi ya. Jadi di sini poinnya yang kedua di sini tadi setelah sampling ini adalah dimensionality reduction. Artinya bagaimana mengurangi jumlah atributnya. Ya. Seperti juga sudah dibahas di video yang pertama, ada yang disebut dengan kutukan dimensi. Artinya kalau dimensinya terlalu besar itu merupakan suatu hal yang biasanya negatif, sehingga menjadi kurang efektif dan juga bisa kurang efisien. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa kalau dimensinya itu meningkat, itu data berpotensi sparse ya. Kemudian definisi density dari objek-objek yang ada, kemudian bagaimana mengukur jarak, mengukur kesamaan antar objek-objek itu menjadi kurang bermakna, menjadi antar satu dengan yang lainnya jadi kurang terlihat ya, yang dimana density dan distance atau similarity kebalikannya itu adalah banyak digunakan di clustering, suatu pekerjaan data mining yang penting yang akan kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, dan juga untuk proses data mining outlier detection. Nah, kita bisa lihat di sini di grafik ini bagaimana kalau jumlah dimensi yang semakin besar, kita lihat bahwa perbedaan antara maksimum dan minimal itu semakin berkurang, jadi kurang bermakna. Ya, jadi oleh karena itu dimensinya itu perlu dikurangi. Ya, yang gunanya untuk ya minimalisir, menghindari kutukan dimensi, di mana dimensi yang tinggi itu atau dengan mengurangi dimensi maka akan mengurangi waktu, artinya lebih efisien, dan juga memori yang dibutuhkan, artinya lebih efisien dari sisi waktu dan resource. Kemudian juga kalau diperlukan untuk visualisasi ya. Visualisasi, karena visualisasi itu adalah dua dimensi bagi manusia yang bisa melihat visual itu dua dimensi atau digambarkan tiga dimensi, dan juga bisa mengurangi
fitur-fitur yang tidak relevan ya, termasuk juga noise ya. Ini ada beberapa teknik untuk mengurangi dimensi. Ada PCA, Principal Component Analysis, ada SVD, Singular Value Decomposition, kemudian ada juga yang supervised dan teknik yang supervised dan non-linear. Artinya untuk data-data yang mempunyai kelas yang ada untuk klasifikasi yang seperti akan kita bahas nanti di minggu depan insya Allah, itu adalah yang supervised akan kita lihat. Ini adalah contohnya kita menggunakan PCA di mana tujuannya adalah mencari sebuah proyeksi ya, mencari sebuah proyeksi yang bisa menangkap variasi data yang paling besar ya. Jadi yang tadinya X2 dan X1 kemudian menjadi yang tadinya 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Kita lanjutkan di sini. Ya, kemudian untuk pengurangan jumlah atribut seperti yang tadi itu contohnya itu adalah misalnya di data teks ya. Di mana di data teks kita kenal ada istilah yang namanya vektor semantics, yaitu kita menangkap semantik yang intinya adalah misalkan contohnya ini dulu. Adalah misalkan kata, levelnya kata. Teks itu adalah levelnya kata. Jadi vektor yang menggambarkan kata ya. Jadi ada kata seperti misalkan apa? Misalnya kata saya, SAYA. Nah, kalau untuk komputer tentunya harus diubah menjadi angka, tentunya harus diubah menjadi digit-digit ya. Ya, di sini bisa saja S itu dinyatakan dengan ASCII-nya S, A ASCII-nya A, dan Y ASCII-nya Y, dan ASCII-nya A ya. Ya, kemudian untuk kata ini, kata saya dan kata-kata lain ya misalnya ya, di mana ada sejumlah kosakatanya, sebanyak vocabulary. Nah, misalkan jumlah vocabulary-nya itu ada, katakanlah misalnya ada 5.000. Ini angka yang relatif sedikit untuk di sebuah kata-kata di kamus. Nah, salah satu, ini contoh yang sederhana ya. Ini contoh yang sederhana. Salah satu representasi yaitu atribut yang digunakan itu adalah dengan cara seperti ini. Ini adalah kata saya. Ini maka adalah dari kata 1 sampai kata 5.000. Ya, kata 5.000 di sini. Ya, karena 5.000 adalah jumlah kata di vocabulary. Kemudian kata saya itu adalah di sini. Misalkan di sini adalah yang 1. Yang lain 0, 0, 0 semua. Kemudian ada kata yang lain ya, yang masing-masing unik, satunya di mana. Misalkan kata kamu ada di sini, satunya di sini 0, 0, 0 yang lain. Ya, ini representasi sederhana yang disebut dengan one hot, yang artinya satunya, yang angka 1 itu hanya 1, pengkodean one hot ya, one hot encoding. Ini adalah dimensi yang tinggi. Kemudian untuk mengurangi dimensi dibuatlah
representasi yang dense ya. Kalau tadi representasinya yang sparse, ini adalah yang sparse. Ini contoh sederhana yang sparse. Meskipun ada sparse yang lain yang lebih advance tapi masih tetap sparse. Ini adalah contoh yang bagaimana diubah menjadi dense, yaitu diubah menjadi misalkan katakanlah 250 ya, 2250. 250 ini adalah ada atribut 1, atribut 2 sampai atribut 250. Untuk setiap kata saya, kamu, dan lain-lain yang dari sisi jumlahnya, jumlah atribut ini berkurang ya. Kemudian dari sisi yang lain, apa saja isinya itu ada penghitungan atau ada proses sehingga ini adalah semantiksnya, semantiks misalkan antara saya dan kamu. Ini antara saya di sini dan kamu di sini masih bisa terdeteksi dekat atau mirip maknanya ya. Ya. Saya kira seperti itu untuk di video kedua ini yang kita tadi sudah membahas tentang jumlah objek dan jumlah atribut berkaitan dengan preprocessing di data mining ya. Insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya.